fokus pada KD 3.5 dan 4.5. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran pada materi hari ini, setelah anak-anak mempelajari, anak-anak diharapkan mampu yang pertama, menggambar dan menentukan koordinat bayangan benda hasil transformasi atau rotasi dan dilatasi, serta hasil transformasi secara berulang. Yang kedua, anak-anak harus mampu mengenali garis simetri serta menentukan banyak simetri lipat pada suatu benda. Yang ketiga, anak-anak harus mampu menentukan faktor skala untuk suatu dilatasi yang diberikan. Yang keempat, anak-anak harus mampu menerapkan transformasi yaitu rotasi dan dilatasi dalam masalah nyata atau seni dan alam. Pertama, perhatikan peta konsep berikut ini yang kita pelajari yaitu tentang rotasi. Nama lain dari rotasi itu adalah perputaran. Nah, benda yang diputar. Yang kedua yaitu kita akan belajar tentang dilatasi. Nama lain dari dilatasi itu adalah memperbesar atau memperkecil suatu gambar, bangun, dan lain sebagainya. Nah, dalam video kali ini kita masih membahas transformasi. Jika dalam pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui apa itu translasi dan apa itu refleksi, nah pada video kali ini kita khusus akan membahas tentang rotasi dan dilatasi. Jika translasi kemarin adalah perubahan posisi dengan cara digeser, kemudian refleksi adalah perubahan posisi atau kedudukan dengan cara dicerminkan. Nah, rotasi dan dilatasi ini nanti perubahannya disebabkan oleh apa? Nah, mari kita bahas satu per satu. Kita mulai dari rotasi. Ya. Rotasi adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar berdasarkan suatu titik acuan atau titik pusat dan sudut tertentu. Ya, jadi untuk rotasi ini perubahan kedudukan atau perubahan titiknya ini disebabkan oleh suatu perputaran. Nah, perputarannya ini nanti terhadap itu berdasarkan titik acuan. Titik acuannya itu adalah suatu titik pusat dan dengan besaran sudut tertentu. Nah, selanjutnya rotasi ini memiliki unsur-unsur ya. Yang pertama adalah titik pusat rotasi ya, atau titik acuan tadi yang dimaksud di sini adalah bisa titik 0,0 atau titik pusat dan bisa titik A, B. A, B ini berarti sembarang titik ya. Tapi khusus untuk kelas 9 ini nanti kita lebih fokus ke titik pusat titik O atau titik 0,0. Nah, selanjutnya adalah sudut putaran. Sudut putaran ini nanti besarannya bisa 90 derajat, bisa 180 derajat, dan bisa 270 derajat. Kemudian arah putaran. Nah, arah putaran ini yang pertama kita bisa nyatakan dia berlawanan dengan arah jarum jam, berarti muternya ke kiri ya. Ketika nanti arah putarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka kita anggap sudut putarnya itu bernilai positif. Ya, tapi jika nanti arah putarannya itu searah dengan jarum jam atau putarannya ke kanan, maka kita anggap sudut putarnya ini bernilai negatif. Jadi sudut putar dan arah putar itu satu paket ya. Jadi bisa nanti sudut putarannya itu positif 90 derajat, bisa negatif 90 derajat, bisa positif 180 atau negatif 180 derajat, bisa juga positif 270 atau bisa juga negatif 270 derajat. Oke. Selanjutnya, nah, titik X, Y dirotasikan dengan sudut pusat alfa dan pusat rotasi 0,0 itu dinotasikan seperti ini ya, bisa kalian lihat sendiri. Nah, selanjutnya mari kita amati bidang kartesius berikut ini ya. Di situ ada
sebuah segitiga, ada 4 segitiga lebih tepatnya ya, di situ dengan beberapa posisi. Di situ posisi 1, ada posisi 2, ada posisi 3 dan posisi 4. Jika kita amati anak-anak, dari posisi pertama berubah menjadi posisi kedua, ini adalah contoh perubahan rotasi sebesar positif 90 derajat. Kemudian dari posisi 1 ke posisi 3 ini adalah perubahan rotasi sebesar positif 180 derajat. Kemudian dari posisi 1 ke posisi 4 ini adalah rotasi sebesar negatif 90 derajat, atau bisa juga kita sebut rotasi positif 270 derajat. Itu ya. Nah, selanjutnya ini adalah rumusan untuk menentukan bayangan daripada rotasi itu sendiri. Ya, di sini ada 5. Jika ada titik P dengan koordinat x, y, ya, yang pertama, jika rotasi dengan titik pusat O sebesar positif 90 derajat, maka nanti bayangannya adalah min y, x. Kemudian jika rotasinya dengan titik pusat O sebesar negatif 90 derajat, maka bayangannya adalah y, min x. Kemudian jika rotasinya dengan titik pusat O sebesar positif negatif 180 derajat, maka bayangannya adalah min x, min y. Kemudian apabila titik pusatnya adalah O dengan sudut sebesar positif 270 derajat, maka bayangannya adalah y, min x. Kemudian yang terakhir, jika titik pusatnya adalah O sebesar negatif 270 derajat, maka bayangannya adalah min y, x. Ternyata anak-anak, dari kelima rumus ini ada rumusan yang sama kalau kita amati ya. Nah, oke, ini ya. Jadi rotasi dengan pusat O sebesar positif 90 derajat atau sebesar negatif 270 derajat ini memiliki bayangan yang sama. Begitu juga dengan yang memiliki pusat O sebesar sudut negatif 90 derajat dan dengan pusat O sebesar positif 270 derajat. Ternyata ini memiliki bayangan yang sama. Oke, jangan lupa rumusnya dihafalkan ya. Selanjutnya kita berpindah ke dilatasi. Ya, untuk dilatasi ini sedikit berbeda dengan 3 transformasi sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan berpindah tempat, tapi kalau dilatasi ini lebih dikenal sebagai perbesaran atau pengecilan sebuah objek, gitu ya. Jadi ukuran benda bisa diubah oleh dilatasi menjadi lebih besar atau lebih kecil. Nah, perubahan ini bergantung pada faktor skala atau pengalinya. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang dilatasi, kita kenalkan dulu unsur-unsur dilatasi. Yang pertama, dilatasi ini punya titik pusat. Ya, titik pusatnya bisa titik O 0,0 atau bisa sembarang titik A, B. Seperti pada rotasi tadi, untuk kelas 9 ini kita lebih fokus pada titik pusat di titik O 0,0. Selanjutnya ada faktor skala yang disimbolkan dengan huruf K kecil. Ya. Oke, apabila nilai K itu lebih besar 1 atau kurang dari negatif 1, maka artinya nanti dilatasinya diperbesar. Jadi bidangnya atau bangunnya ketika kita kalikan ya, ketika kita dilatasi dengan faktor ini yang lebih dari 1 atau kurang dari negatif 1, nanti bidangnya menjadi lebih besar. Ya, tapi jika faktor K itu terletak antara negatif 1 sampai 1, ya, maka nanti dia termasuk dilatasi yang diperkecil. Nah, ini adalah notasi untuk dilatasi ya, dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala sebesar K. Bisa kalian lihat di sini. Selanjutnya kita amati ya, pada bidang kartesius ini. Di sini terdapat 3 segitiga dengan di situ nama 1, 2 dan 3. Kalau kita lihat dari posisi 1 ke posisi 2, nah ini adalah termasuk dilatasi yang diperbesar. Ada perubahan di situ. Ya, yang awalnya kecil menjadi lebih besar. Jadi dari posisi 1 ke 2 atau 1 ke 3 atau mungkin 2 ke 3 ini termasuk contoh dilatasi yang diperbesar. Sedangkan sekarang kalau kita balik dari posisi 3 ke 2,
3:1 atau 2:1 ini adalah contoh dilatasi yang diperkecil. Oke, itu tadi sedikit pembahasan teori tentang rotasi dan dilatasi. Dan ya, silahkan kalian menyimak contoh soal ya dan pembahasan soal yang sudah selamat menyaksikan. Adalah bayangan titik A 3,5 oleh rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat O 0,0. Ya. Oke. Di sini berarti kita fokus dulu di sini ya, bahwa rotasinya adalah pusatnya 0,0 ya. Kemudian besar sudutnya dia adalah 90 derajat dan berlawanan arah jam. Artinya apa? Nanti dia sudutnya bernilai positif karena berlawanan arah jarum jam. Nah, selanjutnya bisa kita tuliskan seperti ini. Kita mau cari bayangan A aksen ya. Berarti A 3,5 akan dirotasikan ya dengan pusat 0,0 dan besarnya adalah positif 90 derajat. Nanti di sini hasilnya adalah A aksen. Nah, kemudian selanjutnya kalau diputar ya sejauh 90 derajat nanti hasilnya apa? Kita bisa lihat tabel. Oh, positif 90 derajat nanti bayangannya adalah min y, x ya. Min y, x. Padahal di sini x-nya adalah 3, y-nya adalah 5. Ya, berarti di sini nanti A aksennya min y dulu. Y-nya 5 berarti min 5, x. X-nya adalah 3. Jadi koordinat titik A aksen adalah min 5,3. Next, nomor 2. Jika suatu titik 3,-2 adalah hasil rotasi sebesar 180 derajat, maka titik asalnya adalah, jadi ini yang ditanyakan adalah titik awal ya. Misal titik awalnya adalah P. Oke, misal titik awalnya adalah P. Ya, kita belum tahu. Pokoknya koordinatnya x, y. Ternyata kan P, x, y ini dirotasikan. Jika di sini tidak ada kata-kata titik pusat rotasinya, berarti kita anggap pusatnya adalah 0,0 ya. Ini. Kemudian besarnya adalah 180 derajat. Bu, ini 180 derajatnya apakah dia positif, apakah dia negatif? Kalau di sini tidak ada keterangan bahwa dia berlawanan atau searah, berarti dia nanti dianggap positif gitu ya. Berarti ini adalah positif 180 derajat. Nah, nanti bayangannya P aksennya di sini adalah 3, min 2. Oke, itu ya. Kemudian kita lihat di tabel. Ya, jika rotasi sebesar 180 derajat positif itu nanti hasil bayangannya adalah apa? Di sini bisa dilihat adalah min x, min y. Berarti ini adalah min x, min y. Jadi dari sini adalah min x itu nilainya 3 dan min y itu nilainya adalah min 2. Padahal yang mau kita cari adalah x dan y. Kalau min x 3 berarti x-nya berapa? X-nya adalah 3. Kalau min y-nya adalah min 2 berarti nilai y-nya adalah 2. Otomatis koordinat titik P adalah 3,2. Itu ya. Next, nomor 3. Oke. Jika P negatif 5,16 ya dirotasikan dengan titik pusat O ya sebesar alfa, alfanya belum tahu berapa, kemudian menghasilkan bayangan P aksen 5,-16. Tentukan nilai dari alfa ya. Jadi kita tuliskan kembali di sini. Kira-kira kalau dari min 5,16 ya menjadi 5,-16 ya, itu nanti besarnya berapa? Berarti ini
titik awal selalu kita anggap XY. Ya, terus di sini kita lihat ya, biar nanti kita bisa cocokkan dengan tabel. Min 5 jadi 5. Ini kan kalau X-nya min 5, terus hasilnya jadi 5. Ya, berarti ini otomatis 5 ini adalah min didapatkan dari min 5 atau min berarti 5 gini kan. Ya, artinya ini nanti diperoleh dari min X. Gitu kan? Kemudian yang awalnya Y-nya 16 jadi min 16. Nah, berarti otomatis ini yang awalnya Y jadi min Y. Berarti ini adalah koordinat dari min X, min Y. Itu kan? Sekarang kita lihat di tabel. Min X, min Y. Nah, di sini ternyata adalah hasil bayangan ya oleh rotasi sebesar sudut plus minus 180 derajat ya. Jadi nilai alfa adalah bisa positif 180 derajat atau bisa negatif 180 derajat. Oke. Selanjutnya. Oke. Jika P 2,-6 dirotasikan dengan titik pusat O sebesar 90 derajat, kemudian menghasilkan P aksen, kemudian dirotasikan lagi dengan titik pusat O sebesar negatif 180 derajat, kemudian menghasilkan bayangan P double aksen. Tentukan bayangan akhir dari titik P. Nah, jadi ini rotasinya double ya. Jadi kita kan P 2,-6 dirotasikan 0,90 derajat menjadi P aksen. Kita nanti bisa kerjakan satu persatu dulu menjadi P double aksen. Berarti langkah awal kita cari P aksen dulu ya. Oke, ini adalah X, Y. Ya. Kemudian rotasi 90 derajat positif itu nanti hasilnya adalah min Y, X. Ya, berarti nanti dari sini akan diperoleh P aksennya adalah koordinatnya min Y ya, berarti min dari min 6. Min dari min 6 ini. Kemudian koma X, X-nya adalah 2. Min dari min 6 berarti adalah 6. Berarti 6,2. Itu ya. Ini adalah P aksen. Oke, P aksennya sudah ketemu 6,2. Terus kita rotasikan lagi. Nah, berarti di sini kita pindah ya. P aksen 6,2 dirotasikan lagi sebesar negatif 180 derajat menjadi P double aksen. Nah, prosesnya ini sama dengan awal ya, walaupun sebetulnya kan ini sudah X aksen Y aksennya. Ya, ini sudah bayangan. Tapi kan ini dirotasikan lagi. Berarti ini juga kita anggap sebagai titik awal. Ya, ini tetap dianggap X, Y, terus kita rotasikan kembali. Oke, di sini berarti kita cari hasil bayangannya jika diputar negatif 180 derajat itu adalah min X, min Y. Ini kan? Berarti min X, min Y, X-nya 6, berarti langsung saja P aksennya adalah min 6 begini, kemudian Y-nya itu jadi min Y, min 2. Nah, jadi bayangan akhirnya adalah min 6, min 2. Bayangan akhir titik P. Itu ya. Next, nomor 5. Tentukan persamaan garis 3Y dikurang 2X ditambah 5 sama dengan 0. Ya, jika dirotasikan 90 derajat dengan pusat titik rotasi O 0,0. Jadi, sama seperti yang lalu ya, kita ambil sembarang titik
X, Y pada garis 3Y min 2X plus 5 sama dengan 0. Itu ya. Jadi nanti X, Y inilah yang kita rotasikan. Ini kan. Nanti otomatis ini jadi X aksen Y aksen. Nah, X aksen Y aksennya nanti kan berarti menurut rumus ini, ya kan? Nah, plus 90 derajat berarti artinya apa? Di sini nanti bayangannya adalah min Y, X. Min Y, X. Kan gitu. Berarti di sini X aksennya itu adalah min Y aksennya adalah X. Oke. Nah, dari sini bisa dituliskan bahwa X aksennya adalah min Y, berarti Y-nya itu adalah min X aksen, kan gitu. Kita pisahkan ya. Kemudian Y aksennya adalah X. Nah, ini yang akan kita substitusikan ke persamaan garis tadi. Oke, kita cari nilai X dan kita cari nilai Y. Kemudian kita substitusi nilai XY ke persamaan garis. Itu kan? Berarti 3Y dikurang 2X ditambah 5 sama dengan 0. Y-nya diganti apa? Y-nya jadi min X aksen dikurang 2 kali Y aksen ditambah 5 sama dengan 0. Ini jadi min 3X aksen min 2Y aksen ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini kan sudah sederhana ya, berarti aksennya bisa kita hilangkan. Inilah persamaan garis yang dicari, persamaan bayangan. Ya, jadi persamaan bayangan yang dicari adalah min 3X min 2Y plus 5 sama dengan 0. Itu ya. Next, nomor 6. Nah, sekarang kita masuk ke dilatasi. A aksen min 6,2 adalah bayangan A oleh dilatasi dengan pusat O dan skala 2. 0, 2. Koordinat titik A adalah, ya, oke, ada titik A, X, Y didilatasi dengan pusat O sejauh 2, ya, menjadi A aksen itu min 6,2. Ya, masih ingat? Kalau dilatasi itu notasinya seperti apa? Jika di sini 0,K, maka di sini ini nggak pakai aksen ya. Oke. Ya. Menjadi A aksen adalah KX, KY. Nah, karena ini K-nya itu 2, nah di sini berarti kan artinya apa? Nilai K sama dengan 2. Berarti A aksen ini adalah 2X, 2Y, kan gitu. Ya kan? Berarti dari sini kita peroleh bahwa 2X-nya itu min 6, berarti X-nya min 6 bagi 2. X-nya diperoleh min 3. Nah, kemudian nilai 2Y itu 2, berarti Y-nya adalah 2 dibagi 2, ketemu Y-nya adalah 1. Maka koordinat awal titik A adalah min 3,1. Itu ya. Next, nomor 7, ini adalah nomor terakhir ya. P aksen adalah bayangan titik P oleh dilatasi O2 kemudian ditranslasikan oleh 8 negatif 7. Jika titik P negatif 3,2 maka koordinat titik P aksen adalah, nah ini gabungan ya, jadi ini transformasinya ada 2 ya. Kalau tadi kan rotasi dan rotasi, sedangkan kalau ini dilatasi dan translasi. Nah ini kombinasinya banyak ya, Nah nanti prosesnya ya sama kayak tadi.
awalnya titik P min 3,2 didilatasi dulu 0,2 gini berarti menjadi P aksen. Nanti setelah ini ditranslasikan sebesar 8 min 7 menjadi P double aksen. Nah, sekarang kita kerjakan yang ini dulu. Nah, oke. Berarti di sini nanti P aksennya adalah 2x, 2y. Ya kan? Kenapa 2x 2y? Karena di sini faktor skalanya adalah 2. Sedangkan di sini P-nya ini adalah x, y, berarti x-nya min 3, y-nya 2. Maka nilai dari 2x itu ya 2x sama dengan 2 kali min 3, berarti min 6. Terus nilai dari 2y sama dengan 2 dikali 2, yaitu 4. Maka P aksennya diperoleh adalah min 6,4. Ini ya. Lalu P aksennya min 6,4 ditranslasi 8 min 7 jadi P double aksen. Nah, berapa di sini? Kan gitu. Translasi gimana kemarin caranya? Tinggal di jumlah. Ya. Berarti di sini bisa kita tuliskan P aksennya nanti adalah ya min 6,4 terus kita tambahkan 8 min 7. Ya, berarti min 6 tambah 8, 4 tambah min 7. Ini jadi berapa? Min 6 tambah 8, 2, 4 tambah min 7 adalah min 3. Oke, itu jadi ya koordinat P double aksennya adalah 2, min 3. Inilah bayangan akhir dari dilatasi. Contoh, tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat J 1,2, K 4,2, dan L 1,-3 pada rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam dengan pusat rotasi di titik L. Mula-mula kalian gambarlah dulu segitiga. Seperti yang terlihat pada gambar, yaitu segitiga JKL yang berwarna merah ini. Titik koordinatnya, J-nya di sini, yaitu 1,2, K-nya 4,2, L-nya 1,-3. Lalu bangun segitiga ini kita rotasikan sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka kita putar ke kiri. Sehingga garis JL pusatnya di titik L ya, jadi L-nya tetap tidak berubah. J-nya kita putar sejauh 90 derajat. Jika L-nya tetap di sini, maka J-nya di sini. Tegak lurus. Ini membentuk sudut 90 derajat. Maka J aksennya berada di titik -4, -3. Lalu K-nya juga kita rotasikan sejauh 90 derajat. Nah, maka titik K ini bayangannya berada di koordinat -4,0. Jika kalian bingung untuk memutar sejauhnya, kalian bisa menggunakan alat bantu busur lingkaran. Berikutnya ada contoh tentukan bayangan trapesium WXYZ dengan koordinat W -4,2,
X-nya negatif 3,4, Y-nya negatif 1,4, dan Z-nya adalah negatif 1,2 pada rotasi 180 derajat dengan pusatnya 0,0. Maka penyelesaiannya adalah mula-mula gambarlah dulu bangun trapesium W, X, Y, Z seperti yang berwarna merah ini. Lalu, rotasikan sejauh 180 derajat pusatnya di sini. Di 0,0. 180 derajat itu adalah garis lurus, itu memiliki besar sudut 180 derajat. Kita bikin garis lurus melalui titik Z ini membentuk sudut 180 derajat. Jadi J-nya awalnya berada di negatif 1,2, J-aksenya berada di 1,-2. Berikutnya juga dengan W dirotasikan sebesar 180 derajat, maka titiknya menjadi 4,-2. X-nya kita putar sebesar 180 derajat, maka X-aksenya berada di 3,-4. Untuk Y-nya menjadi 1,-4. Yang berwarna biru ini adalah hasil rotasi dari bangun trapesium X, Y, Z. Jika kalian bingung, kalian bisa memutar setiap titik ini menggunakan busur lingkaran. Contohnya, diketahui segitiga ABC dengan titik koordinatnya A 1,3, B 2,3, dan C 2,1. Gambarlah segitiga ABC dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 3, pusatnya di titik asal. Caranya, setiap titiknya kamu kalikan 3 terlebih dahulu. Jadi, 1 dikalikan 3. Y-nya 3, kita kalikan 3. Mengapa dikalikan 3? Karena faktor skalanya adalah 3. Begitu juga dengan titik B dan titik C. Titiknya dikalikan dengan angka 3. Maka perkaliannya 3 kali 1, 3, 3 kali 3, 9. Yang B-aksenya menjadi 6,9, 3 kali 2, 6, 3 kali 1, 3. Dari sini, lalu kita gambar yang segitiga ABC terlebih dahulu, yaitu yang berwarna merah ini. Titik A-nya adalah 1,3, B-nya adalah 2,3, dan C-nya adalah 2,1. Ini adalah segitiga awalnya, titik pusatnya di sini. Setelah kita kalikan dengan skala 3, maka bangunnya berada di titik A-aksennya berada di titik 3,9, B-aksennya 6,9, dan C-nya 6,3. Ini adalah bayangannya. Jadi, dilatasi dengan faktor skala 3 ini menyebabkan bangun segitiga ini semakin membesar. Contoh berikutnya, diketahui segitiga WXYZ dengan titik sudutnya, koordinatnya W, negatif 4, negatif 6, X-nya negatif 4,8, Y-nya 4,8, dan Z-nya adalah 4, negatif 6. Gambarlah segitiga WXYZ
dan bayangannya dengan faktor skalanya 0,5 dengan titik pusatnya adalah di dilatasi titik asal. Maka kita kalikan dulu tiap titiknya dengan faktor skalanya, yaitu sebesar 0,5. Jadi negatif 4 dikali 0,5, negatif 6 dikali 0,5, begitu seterusnya. Setiap koordinatnya dikalikan 0,5. Maka setelah itu kita kalikan. Jadi W aksennya atau bayangannya, titik bayangannya menjadi 0,5 kali negatif 4 adalah negatif 2, 0,5 dikali negatif 6 adalah negatif 3. Begitu juga dengan X aksen, Y aksen, dan Z aksen. 0,5 kali 4 adalah 2, 0,5 kali negatif 6 adalah negatif 3. Ini adalah koordinat Z aksennya. Setelah itu kita gambar terlebih dahulu bentuk segi 4 BX, YZ-nya, yaitu yang berwarna merah ini. Lalu gambarlah hasil dilatasinya, yaitu yang berwarna biru ini. Dari sini disimpulkan bahwa perkalian faktor skala 0,3 ini menyebabkan bahwa segi 4BXYZ semakin diperkecil. Sekian penjelasan Ibu tentang rotasi dan dilatasi. Mohon maaf jika ada salah ucap atau salah penulisan dalam penjelasan materi hari ini. Jika kalian belum paham, kalian bisa mengulang video ini berulang-ulang sampai kalian paham. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.